سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت به یکی از پایگاه‌های مهم המדע והטכנולוגיה והקדמה. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei kembali melontarkan ancaman keras terhadap Amerika Serikat. Ia menegaskan Iran tidak akan tinggal diam dan siap menyerang pangkalan militer AS jika provokasi berlanjut. Pernyataan itu disampaikan Khamenei dalam pidatonya setelah gencatan senjata. Ia menegaskan Iran tak akan pernah menyerah. Republik Islam Iran memiliki akses ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah dan bisa melawan mereka kapanpun jika dianggap perlu. Hal ini dapat terjadi lagi jika Iran kembali diserang. Harga yang harus dibayar oleh musuh dan penyerang pasti akan sangat tinggi. Dalam kesempatan itu, Khamenei juga mengomentari pernyataan Trump yang menurutnya dia baru puas saat Iran menyerah dan mengaku kalah. Tapi Iran tak gentar. Dengan ketabahan dan kepercayaan diri, Iran tetap bertahan, bahkan menjadi salah satu kekuatan dunia. Bagi Khamenei, Trump tak akan membuat Iran menyerah. Sebaliknya, Amerika harus sadar diri bahwa sikapnya bisa memicu konflik lebih besar dalam iklim geopolitik saat ini. Dan ancaman Iran bukan sekedar omong kosong. Bukti kehancuran di Israel bahkan harus disensor oleh militer Zionis. Rezim Zionis telah mencegah komunitas internasional mengetahui parahnya kerusakan yang diderita Israel akibat serangan rudal Iran selama perang 12 hari. Caranya dengan memperlakukan sensor ketat terhadap pers. Israel telah mengakui telah terkena lebih dari 50 rudal selama perang melawan Iran. Sensor semacam itu bukanlah hal baru di Israel, di mana setiap publikasi tertulis atau visual yang dianggap berpotensi membahayakan konsep keamanan nasional dapat dilarang oleh hukum rezim Zionis. Namun dengan serangan rudal terbaru dari Iran yang berhasil menembus pertahanan udara berlapis Israel dan menewaskan 28 orang, sensor semakin diperketat. Sebagian besar komunikasi rezim Zionis Israel selama perang difokuskan pada keberhasilan militernya. Bagi Bourdon, pengetahuan liputan media juga mencerminkan keinginan yang sangat jelas untuk membalikkan narasi pada saat Israel menghadapi kritik internasional yang keras atas perangnya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan memicu kondisi kemanusiaan yang mengerikan. Seperti pada 19 Juni, Menteri Pertahanan Israel Katz menuduh Tehran sengaja menargetkan rumah sakit dan bangunan tempat tinggal, setelah sebuah rumah sakit di kota Beersheba di Israel Selatan yang diserang. Sementara Iran membantah sengaja menargetkan pusat kesehatan tersebut. Selama perang dengan Iran, liputan media di dekat lokasi serangan rudal di wilayah sipil Israel terkadang terhambat. Karena wartawan asing dilarang merekam gambar jarak jauh atau menentukan lokasi pasti dampaknya. Di kota Ramat Gan di Israel bagian tengah, polisi menghentikan siaran langsung 2 kantor berita barat yang merekam bangunan yang hancur, mencurigai mereka memberikan rekaman tersebut kepada penyiar Al Jazeera. Upaya membuka media hanya menegaskan satu hal, ada banyak hal yang coba disembunyikan Israel dari mata dunia. Dan dampaknya tak hanya fisik, tapi juga menjalar ke sektor ekonomi dan politik dalam negeri. Perang selama 12 hari ini membuat Israel limbung. Sejumlah laporan memperkirakan bahwa biaya konflik ini telah membebani keuangan negara hingga puluhan miliar dolar, memperbesar defisit anggaran dan memicu kekhawatiran investor atas stabilitas ekonomi jangka pendek. Menurut Financial Express, Israel menghabiskan sekitar 5 miliar dolar atau sekitar 81,15 triliun hanya dalam minggu pertama serangan terhadap Iran. Dari jumlah itu, sekitar 725 juta dolar dihabiskan setiap hari, termasuk 593 juta dolar untuk operasi serangan dan 132 juta dolar untuk pertahanan serta mobilisasi militer. The Wall Street Journal bahkan mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel menghabiskan biaya harian antara 10 juta dolar hingga 200 juta dolar. Namun, kerugian Israel tak hanya datang dari pengeluaran militer langsung. Nasser Abdel Karim, asisten profesor keuangan di American University of Palestine, mengatakan bahwa dampak tidak langsung dari perang ini, termasuk penurunan produksi dan gangguan layanan publik, bisa membuat Israel menanggung kerugian hingga 20 miliar dolar atau 324,6 triliun. Defisit anggaran diperkirakan meningkat sebesar 6%. Pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak akan semakin membebani keuangan negara, ujar Abdel Karim. Lebih dari 10.000 warga Israel dilaporkan mengungsi dari rumah mereka dalam pekan pertama perang. Untuk menutup defisit yang melebar, Abdel Karim menyebut pemerintah Israel tengah mempertimbangkan 3 opsi: memangkas belanja publik di sektor kesehatan dan pendidikan, menaikkan pajak atau menambah utang negara.
Jika Israel memilih opsi terakhir, rasio utang terhadap pendapatan nasional bisa melonjak lebih dari 75%. Selain tekanan fiskal, infrastruktur vital dan sektor swasta Israel juga terpukul. Iran dilaporkan menyerang fasilitas penting di Tel Aviv dan Haifa, termasuk kilang minyak terbesar Israel, Bazan, yang ditutup setelah serangan. Menurut Financial Times, kerugian akibat penghentian operasi Bazan mencapai $3 juta per hari. Serangan rudal Iran bahkan menghantam kawasan perdagangan berlian di Tel Aviv, sektor ekspor yang menyumbang sekitar 8% dari total ekspor Israel. Menurut Israel Diamond Institute, serangan ini memicu kepanikan di Bursa Efek Tel Aviv. Penurunan tajam saham memperburuk ketidakstabilan pasar, mendorong aksi jual besar-besaran dan memperparah gejolak ekonomi jangka pendek. Dan di tengah kekacauan itu, amarah rakyat pun meledak. Sebanyak 39.000 warga Israel resmi menggugat pemerintahan Netanyahu atas kelalaian dalam melindungi sipil dari serangan Iran. Menurut surat kabar Yediot Ahronot, dana kompensasi di otoritas pajak Israel menerima sekitar 38.700 klaim sejak dimulainya konflik Israel-Iran pada tanggal 13 Juni. Di antara klaim tersebut, terdapat 30.809 permintaan ganti rugi atas kerusakan bangunan, 3.713 untuk kerusakan kendaraan, dan 4.085 untuk kerusakan peralatan dan barang-barang lainnya. Sementara itu, situs web Israel Behadrei Haredim melaporkan bahwa lebih dari 24.932 klaim diajukan di Tel Aviv di Israel bagian tengah saja. Diikuti oleh kota Aslekon di selatan dengan 10.793 klaim, namun belum ada perkiraan finansial yang diberikan terkait jumlah kompensasi yang diharapkan. Dengan puluhan ribu klaim kerusakan, tekanan ekonomi yang membengkak, dan krisis kepercayaan dari rakyatnya sendiri, Netanyahu kini berdiri di atas bara. Bukan hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga gelombang kemarahan dari dalam negeri yang bisa meledak kapan saja. Dan bagi banyak warga Israel, ini bukan lagi soal perang melawan Iran, tapi soal kegagalan kepemimpinan yang tak bisa ditutupi lagi.